Selamat pagi. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-12. Yang akan kita bahas adalah interferensi. Di bab 35 buku Haliday Resnick dengan ilustrasi seperti ini, bahwa interferensi itu menghasilkan yang dapat kita lihat seperti ini. Sinar laser, dan ini adalah bentuk ya mirip dengan laser ya, tapi ini prinsipnya adalah interferensi. Nah, kita akan bahas interferensi ini selama pertemuan ke-12 ini ya. Ya, konsep interferensi optik ya sangat penting untuk kita pahami karena banyak fenomena alam ya, mulai dari kita melihat warna sayap kupu-kupu yang beraneka warna ya, hingga pola intensitas yang dibentuk oleh lubang kecil yang dilewati oleh cahaya ya. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan menggunakan optik geometri sederhana ya, namun kita bisa jelaskan dengan sifat-sifat gelombang cahaya ya. Ini yang akan kita bahas melalui sifat gelombang cahaya. Nah, bab ini kita mengeksplor sifat gelombang cahaya ya. Dengan demikian kita bisa melihat beberapa fenomena interferensi dari cahaya ya. Sebelum memasuki interferensi, kita melihat prinsip adanya difraksi cahaya ya. Jadi difraksi cahaya itu terjadi ya, ini juga dari sifat gelombang ya, diamati ketika cahaya melewati, pertama adalah celah yang memiliki lebar hampir sama dengan panjang gelombang cahaya ya. Ini prinsipnya dalam interferensi juga mengarah ke difraksi ya. Nah, yang kedua, sifat difraksi ini ketika cahaya melewati benda yang juga ukurannya sama dengan panjang gelombang cahayanya ya. Jadi apa yang dinamakan difraksi adalah pancaran cahaya saat melewati penghalang dengan ukuran yang sama dengan panjang gelombang cahayanya ya. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi ketika ada cahaya terhalang oleh suatu benda yang mempunyai celah atau lubang atau ya yang lebar dari celah ini sama dengan hampir mendekati dengan panjang gelombang cahaya, itu akan terjadi pancaran cahaya yang seperti ini ya. Jadi akan difraksi atau dipancarkan cahaya yang tadinya sumbernya seperti ini, itu berpendar seperti ini ya. Nah, derajat difraksi ya, ini difraksi itu apa, pancaran atau pelebaran cahaya itu akan meningkat derajatnya ketika panjang gelombang cahaya naik ya. Yang kedua, lebar penghalangnya makin sempit ya. Jadi lebarnya kalau dia diperkecil, maka intensitas atau derajat difraksinya akan meningkat atau panjang gelombang cahayanya naik ya. Ini prinsip difraksi yang nanti kita pakai
dalam interferensi ya. Nanti kita masuk ke dalam interferensi, prinsipnya adalah difraksi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang interferensi gelombang ya. Ya, kita sebetulnya pembahasan gelombang kita sudah pernah ya. Interferensi gelombang adalah perpaduan dua gelombang ya. Jadi seperti ini, ada sumber 1 dan sumber 2 yang gelombang seperti ini, gelombangnya melingkar ya, maka terjadi perpaduan dua gelombang, yang hitam-hitam dan yang gelap, itu merupakan interferensi. Nah, syaratnya dalam proses terjadinya interferensi yaitu kedua gelombang ini harus bersifat koheren. Apa artinya koheren? Yaitu mempunyai amplitudo sama ya. Yang kedua mempunyai frekuensi yang sama, dan yang ketiga beda fasenya tetap ya. Artinya dia mempunyai beda fase tapi tidak berkurang atau bertambah, jadi tetap beda fasenya sama ya. Jadi ini 3 syarat yang dinamakan cahaya koheren ya, koheren, sehingga cahaya yang bersifat gelombang ini berinterferensi, artinya bisa kita jumlahkan ya. Ya, perpaduan antara dua gelombang ini pada prinsipnya matematisnya akan dijumlahkan ya. Jadi ada 2 hasil interferensi gelombang ya, yaitu yang saling memperkuat, artinya menghasilkan garis terang, itu yang bisa diamati di layar nanti ya. Itu adalah interferensi konstruktif, yaitu memperkuat ya. Jadi dia dinyatakan di dalam layar itu kita melihat garis terang. Yang kedua yaitu hasil interferensi yang memperlemah, saling memperlemah, dinamakan destruktif, maka hasilnya sebagai garis gelap yang kita bisa amati di layar. Jadi ini sudah kita bahas juga waktu itu ya, interferensi destruktif. Nah, ini seperti ini ya. Jadi yang koheren itu ada beda fase tapi tetap ya, tapi dia frekuensinya sama dan amplitudonya sama ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini 2 gelombang tidak koheren, artinya dia meskipun frekuensi sama tapi beda fasenya berlain-lainan ya. Amplitudonya juga sama tapi di sini beda fasenya yang ngacak ya. Jadi syarat yang 3 tadi itu terjadinya gelombang koheren. Jadi yang di sini yang digambarkan ini hanya memiliki beda fase yang konstan untuk yang koheren ya. Yang tidak koheren itu beda fasenya tidak konstan. Oke, ini prinsip terjadinya interferensi konstruktif ini ataupun destruktif, itu memiliki beda fase yang tetap ya. Nanti kita bisa kupas lagi ya. Nah, pola interferensi gelombang pada permukaan air yang tadi ada 2 sumber yang melingkar-lingkar ya. Jadi kita bisa lihat dari atas bahwa ada sumber misalnya kita memasukkan 2 buah batu yang berdekatan, itu nanti akan terjadi pola interferensi gelombang air seperti ini. Tapi kalau kita gambarkan secara menyamping ya, samping ini, kalau ini dari atas seperti ini, menyamping ini ada pertemuan 2 gelombang yang akan terjadi ada putih dan hitam ya. Jadi garis yang tidak putus itu menghasilkan
uh, intervensi yang konstruktif ya, sedangkan yang putus-putus itu intervensinya destruktif ya. Ini prinsip interferensi gelombang permukaan air, dan kita bisa lihat lebih jelas dari gambar seperti ini. Ini adalah interferensi gelombang air ya. Oke. Nah, secara matematis apa yang dinamakan interferensi gelombang yaitu ketika ada dua buah gelombang ya yang saling berinteraksi atau berinterferensi ya. Misalnya ini ada gelombang Y1 dalam fungsi X dan T ya, fungsinya adalah amplitudo kosinus Kx dikurangi omega T ya. Ya, ini amplitudonya, ini adalah beda fasenya ya, ini C. Jadi prinsip untuk superposisi atau penggabungan dua buah gelombang seperti ini yaitu kita akan menjumlahkan dua gelombang ini ya. Jadi Y1 ditambah Y2 menghasilkan gelombang baru yaitu YXT ya. Jadi kita jumlahkan saja dua gelombang ini seperti ini, hasilnya akan kita lihat bahwa kita mempunyai prinsip geometri bahwa kosinus alfa ditambah kosinus beta itu sama dengan 2 kosinus alfa plus beta dibagi 2 dikalikan cos alfa min beta bagi 2. Ini yang akan kita pakai untuk penjumlahan dua buah gelombang tadi ya. Jadi ini merupakan penjumlahan amplitudo A ditambah A menjadi 2A ya. Jadi kosinus ini berdasarkan penjumlahan bahwa ada kosinus alfa dan beta, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini prinsip mendapatkan superposisi atau interferensi dari dua buah gelombang ya. Kita tinggal menjumlahkan. Jadi amplitudo gelombang hasil superposisi adalah 2A kosinus ini ya. Jadi tadi kan fungsi gelombangnya adalah kosinus Kx min omega T dikurangi alfa, ini adalah sebuah gelombang, sedangkan ini adalah amplitudo ya. Amplitudo yang baru itu termasuk yang kosinus pi per 2 itu hasil dari sini ya. Jadi ini amplitudonya ada faktor kosinus beda fase dibagi 2 dikalikan dengan dua amplitudo yang mula-mula ya. Ini prinsip matematik dari penjumlahan dua gelombang ya. Nah, kita perhatikan dalam prinsip penggambaran misalnya seperti ini ya. Ini gelombang satu dan gelombang yang kedua itu persis sama ya. Ya, maka penjumlahannya itu ini makin tinggi ya. Jadi penjumlahan itu hasilnya kan dijumlahkan saja gelombang satu dan gelombang 2. Anda perhatikan ini superposisinya yang di atas ini seperti ini ya. Yang di bawah ini dinamakan interferensi konstruktif karena dia membuat gelombang yang lebih besar ya. Nah, untuk yang contoh kedua ini dua gelombang yang beda fasenya 180 derajat ya. Jadi di sini yang gelombang satu adalah fungsi sinus, sedangkan gelombang 2 adalah fungsi kosinus. Kalau kita jumlahkan dari sini yang atas dan bawah ini hasilnya adalah garis ya. Dan ini seperti ini hasil
penjumlahan dua gelombang yang seperti ini menghasilkan garis, tidak ada fungsi gelombangnya lagi. Nah, ini yang dinamakan interferensi destruktif. Ini sudah pernah kita bahas pada saat pembahasan gelombang ya. Dan ini pun superposisi, tapi karena dia ini, maka dia amplitudenya mengecil ya. Jadi seperti itu. Tapi ini kan namanya dia kan beta fasenya selalu konstan ya, amplitudenya tetap, frekuensinya sama, maka dia akan membuat gelombangnya, fungsi gelombangnya menjadi kecil ya. Jadi ini pemahaman superposisi dari dua buah gelombang. Nah, ini secara matematisnya yaitu kalau konstruktif itu beta fasenya adalah 0, 2pi, 4pi, 6pi dan seterusnya ya. Anda perhatikan di sini adalah semua perkalian genap dengan pi ya. Ini akan membuat interferensi yang membangun atau konstruktif ya. Jadi dengan beta fase seperti ini, maka interferensi ini beta fasenya itu ya, ini sama dengan delta x nya. Delta v ini kan beta fase ya, itu sama dengan suatu konstanta bilangan mulai dari 0m itu 0, 1 sampai 3 seterusnya ya, dikalikan 2pi ya. Nah, sedangkan interferensi minimum itu beta fasenya adalah m ditambah setengah dikalikan 2pi ya. Jadi Anda perhatikan di sini ya, ini selalu menghasilkan beta fase yang genap ya. Jadi m mulai dari 0 maka dia juga 0 ya. Kalau dia 1 maka dia 2pi, kalau 2 maka dia 4pi dan seterusnya. Jadi ini beta fase untuk interferensi yang membangun atau konstruktif. Sedangkan untuk yang kalau membangun itu dianggap adalah maksimum, artinya dia akan menghasilkan fungsi gelombang yang maksimum, dan yang destruktif akan menghasilkan yang minimum ya. Jadi di sini beta fasenya adalah ganjil ya. Jadi mulai dari 1pi, 3pi, 5pi itu dengan memberikan bantuan matematis adalah suatu konstanta m dari 0 sampai tak terhingga atau ya, itu ditambah setengah dikalikan 2pi ya. Ini menghasilkan interferensi minimum. Nah, ini penjabaran bahwa beta fase bisa menghasilkan interferensi atau superposisi. Nah, interferensi tadi selain selisih sudut atau beta fasenya, yang kedua adalah terjadi karena perbedaan jarak tempuh dari sumber ya, seperti ini ya. Jadi ini sumber gelombang pertama ya, ini gelombang kedua dengan panjang adalah 2/4 lambda atau panjang gelombang ya. Ini panjangnya gelombang itu adalah dari sini ke sampai sini ya, tapi ini panjangnya adalah 2,5 lambda, sedangkan yang kedua itu lebih jauh yaitu 3/4 lambda. Nah, kalau di superposisikan maka penjumlahan ini menjadi konstruktif seperti ini ya. Jadi gelombang dari sumber 2 mencapai titik P dengan jarak 3/4 yang ini adalah gelombang yang sampai di titik P ini mencapai pada jarak 2/4 lambda. Jadi kalau digabung adalah seperti ini. Jadi sebetulnya prinsipnya selain beta fase atau
perbedaan jarak tempuh dari sumber ya. Nah ini juga dua gelombang yang panjangnya berbeda ya, tapi menghasilkan destruktif ya, seperti ini. Jadi ini prinsip dengan selisih perbedaan jarak tempuh dari sumber dari gelombangnya ya. Oke, kalau tadi dari beda fase. Nah, Anda perhatikan untuk yang selisih jaraknya itu tadi, kalau selisihnya dari beda fase itu M dikalikan delta beda fasenya adalah M ditambah 1 kali pi ya. Sedangkan untuk selisih panjang atau jarak tempuhnya, maka dia M kali lambda saja ya. Jadi kalau ini delta X, maka di sini lambda. Kalau di sini sudut, maka di sini 2pi tapi M ditambah 1 ya. Kalau ini M ditambah setengah lambda ya. Itu saja. Jadi perbedaannya antara jarak tempuh dan sudut seperti ini. Jadi ini jarak tempuh dibagi panjang gelombang, ini beda fasenya dibagi 2pi. Ini hubungan antara panjang gelombang jarak tempuh dengan beda fase. Jadi Anda tergantung yang diketahui itu beda fase atau jarak tempuh ya, tapi prinsipnya sama ya, dengan Anda menggunakan hubungan antara jarak tempuh dan beda fasenya. Oke. Nah, ini contoh interferensi dua celah yang dilakukan oleh percobaan Young ya. Jadi Young itu membuat penelitian tentang interferensi dari dua celah atau lubang ya. Nah, artinya celah ganda yang sama besarnya ya, maka cahaya yang sudah koheren ya, yang jatuh pada dua celah ini adalah sumber yang monokromatik dan koheren ya, maka terjadi difraksi dan terjadi interferensi ya. Jadi ada cahaya yang terdifraksi dan gelombang yang melalui celah ini mengeluarkan gelombang baru ya, sehingga pertemuan dua gelombang ini yang dinamakan interferensi ya. Jadi seperti ini kita lihat dari atas bahwa celah ini dianggap sumbernya ya, jadi terus akan terjadi pertemuan dua gelombang itu. Dan kalau kita lihat sebelah kanan itu ada layar ya, maka ada di pusat atau di tengah dari celah ini itu adalah maksimum, terus diselingi ada minimum, artinya ini konstruktif, ini destruktif, dan seterusnya berselang-seling ya. Jadi dengan demikian kita dapatkan pola interferensi dua celah itu di tengah antara dua celah itu selalu terjadi interferensi konstruktif yang disebut maksimum ya. Jadi maksimum, minimum, seling terus ya. Jadi seperti itu prinsip dari interferensi dari percobaan Young ya. Nah, kalau dijabarkan secara matematis ya, jadi ada pola interferensi ini, kita menggunakan prinsip beda jarak tempuh ya. Kalau misalnya ini gelombang yang melalui
celah satu, ya dianggap gelombang satu akan menempuh satu titik di sini, itu kita anggap garisnya ke sana ya. Sedangkan cahaya yang melalui celah kedua, maka untuk menempuh ke sana maka kita tarik garis seperti ini, maka terjadi selisih antara S1 dengan S2 yang melalui celah berbeda ini adalah sebesar ini ya, beda lintasan panjang ini yang kita sebut adalah delta L ya. Nah, kalau kita perhatikan, delta L itu adalah jarak antara dua celah D ini dikalikan sinus dari sudut yang dibentuk oleh segitiga antara dua celah ya. Ini seperti itu. Jadi selisih beda panjang ini, delta L itu besarnya sama dengan jarak celah dengan sinus theta ya. Ini matematisnya seperti itu. Jadi kita tadi sudah perhatikan bahwa maksimum itu terjadi di tengah, maka akan terjadi maksimum lagi itu sejauh dari Y ini ya, antara maksimum dengan M0 di sini, ini M yang selanjutnya maksimum di sini ya. Oke, jadi ini prinsip bagaimana menganggap bahwa bergas ya, cahaya yang berinterferensi ya, itu menghasilkan matematisnya seperti itu. Selanjutnya kita lihat bahwa tadi selisih jarak tadi itu dibuat matematisnya adalah M dikalikan panjang gelombang ya. Jadi yang tadi secara geometrinya itu tadi delta L itu sama dengan D sin theta sama dengan M lambda, maka kita tahu bahwa sin theta ini ya itu sama dengan M lambda dibagi D ya. Ini sin theta. Jadi M-nya mulai dari 0 plus minus ya, kiri kanan, tadi kan layarnya sebelah kiri dan sebelah kanan, atas atau bawah ya. Jadi demikian bahwa ini adalah persamaan bahwa sinus theta itu sama dengan M lambda dibagi D. D adalah jarak antara dua celah, sedangkan M adalah bilangan konstanta mulai dari 0 sampai seterusnya, dan lambda panjang gelombang ya. Nah, sekarang kalau sudutnya kecil ya, sudutnya kecil, maka kita tahu bahwa dengan demikian sinus lambda ini sama dengan sinus theta ini sama dengan tangan theta ya. Tangan theta itu tidak lain adalah ini ya, tangan theta ya, ini dibagi ini kan, sin dibagi cos ya. Jadi sin yang delta L dibagi cos, cosnya adalah D ya. Ya seperti itu. Jadi salah, yang ini itu sama dengan ya, ini kita ambil sudut tetanya adalah di sini ya. Jadi tangen theta itu adalah L Y dibagi L ya. Jadi perjalanan sampai ke sini, dari sini segitiganya untuk sampai ke layar itu kita anggap tetanya itu adalah yang ini ya. Jadi tengah-tengah, jadi segitiga yang ini bisa diwakili oleh ini, maka tangan theta ini adalah Y dibagi panjang antara sumber sampai layar ya. Jadi sedangkan Y-nya itu adalah tergantung dari M-nya mulai dari 1 ya. Ini seperti ini.
Jadi untuk sudut yang kecil yang tangannya sama dengan mewakili sinus itu adalah jarak antara Y yang ada di layar atau jarak antara maksimum dengan maksimum yang lain, yaitu M nya itu menyatakan mulai dari 0 kalau dia di pusat ya, Y nya di pusat. Kalau 1 adalah maksimum ke 1 ya. Jadi M0 itu maksimum ke 0 atau di pusat ini. Jadi untuk sudut yang kecil maka persamaan sinus theta ini diganti dengan Y dibagi dengan jarak layar dengan celah sama dengan M lambda dibagi D ya. Itu matematisnya ya. Nah, untuk yang maksimum destruktif ya tadi itu maksimum konstruktif ya. Ya kita tahu sudah tadi perbedaan antara jarak lintasan yang berbeda itu. Kalau yang konstruktif adalah M ditambah setengah lambda ya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi prinsipnya sama, tapi di sini M ditambah setengah lambda. Kalau yang konstruktif tidak ada setengahnya ya. Itu saja. Jadi contoh soalnya seperti ini ya. Jadi ada dua celah sempit yang jaraknya terpisah 0,2 mili. Disinari cahaya koheren secara tegak lurus ya. Sebuah layar diletakkan 1 meter di belakang celah, berarti ini L, kalau ini adalah D ya. Garis terang orde ketiga berarti M nya ketiga ya, terletak pada 7,5, berarti ini YM3 ya, Y3 ya. Jadi maksudnya M3 itu adalah Y3 diketahui sekian. Jadi dengan demikian diminta kita hitung berapa panjang gelombang cahaya ya. Nah, di sini diketahui bahwa 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter ya. Jadi seperti itu kita bisa hitung panjang gelombang. Kalau di sini dinyatakan garis terang berarti adalah konstruktif ya. Jadi Anda bisa nyatakan bahwa Y ketiga dibagi L itu sama dengan M kali lambda ya. Itu saja, seperti itu. Jadi tidak susah buat Anda. Nah, ini lambdanya sudah kita hitung adalah M dikalikan L itu sebagai penyebut, sedangkan jarak layar jarak antara celah adalah D ya. YM adalah jarak maksimum ketiga ya. Oke, ini karena tadi diketahui 1 angstrom itu 10 pangkat minus 10, maka 5 kali 10 pangkat minus 7 itu adalah 5000 angstrom ya. Oke, jadi pada umumnya untuk panjang gelombang kita menggunakan angstrom ya. Oke, yang kedua itu sama saja percobaan yang diketahui adalah jarak antar dua celah 0,03, layar adalah L sama dengan 1,2 meter ya. Terus terang orde kedua ya, artinya Y2 itu 4,5 ya. Tentukan panjang gelombang cahaya ini sama dengan yang nomor 1 tadi. Nah, jarak antar dua terang berurutan pada layar ya, ini kan Y2, Y1 nya berapa gitu ya, antara seperti itulah delta Y. Oke, tidak susah.
Yang ketiga ya sama saja, dua cerah adalah D, dengan panjang gelombang diketahui, garis terang yang dapat diamati berjarak 1 meter dari celah, ya, jarak gelap yang diamati. Nah ini berarti adalah Y1 ya. Hitung jarak antara gelap ketiga dengan terang pusat, ya. Jadi seperti itu prinsipnya. Anda bisa memahami konsep gelap itu adalah deduktif dengan menggunakan persamaan ditambah setengah, ya. Oke. Nah, untuk penjumlahan dua gelombang itu, karena gelombang itu merupakan suatu prinsip dari cahaya yang adalah listrik, ya, gelombang listrik adalah E, dan kalau ada dua E, ya, maka misalnya ini ada satu gelombang yang mempunyai persamaan gelombang adalah E0 sinus omega T, ya. Sedangkan gelombang kedua adalah E0 sinus omega T ditambah beda fasenya, ya, seperti ini. Maka kita tahu bahwa medan listrik ini adalah suatu vektor, ya. Jadi dengan demikian yang dinamakan fasor itu adalah menjumlahkan vektor dari selisih-selisih medan listrik yang seperti ini. Jadi dengan demikian kita secara matematis bahwa penjumlahan dua gelombang listrik atau medan listrik ini adalah E1 ditambah E2 menghasilkan 2E0 kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor baru dari E ini adalah menghasilkan EC, ya. Di sini adalah bedanya antara C dengan theta, ya, omega, ya. Jadi ini di sini adalah C, maka beda fase, ya. Jadi untuk penjumlahan faktor gelombang seperti ini, Anda tinggal memasukkan persamaan seperti ini. Jadi E0 ditambah E0 menjadi 2E0, ya. Jadi kita tadi sinus dengan sinus tadi adalah mendapatkan kosinus pi per 2 dikalikan sinus gelombang yang sama tapi V-nya dibagi 2, ya. Jadi ini penjumlahan fasor, ya. Jadi secara teorema geometri, maka tadi penjumlahan E0 menjadi EC ini, ya, ini E0 yang kedua, ini E0 yang pertama, maka dia besarnya sudut beta ini adalah setengah dari beda fasenya, ya. Jadi dengan demikian kalau kita mendapatkan soal bahwa ada di 4 gelombang medan listrik seperti ini, ya, bahwa E1 nya 10 sinus omega T dan E2 nya adalah ditambah beda fase 15, Anda perhatikan beda fasenya selalu konstan, ya, bahwa naik 15 dari 0, 15, 30, 45, ya. Jadi ini akan terjadi interferensi karena beda fasenya selalu tetap, ya. Jadi kita diminta membuat
secara grafis resultantenya. Jadi ya kita buat seperti ini ya. Jadi ada E0, terus tambah E0 lagi, tambah E0 lagi, tambah E0 lagi, keempat itu membuat ada beda fase baru ya. Nah, dengan demikian kita tahu E0-nya tadi di soal adalah 10 ya. Karena dia ada 4 gelombang, maka kita kalikan dengan 4E0. Jadi ini sesuai dengan prinsip penjumlahan fasor tadi adalah 4E0 kosinus C-nya dibagi 2 ya. Nah, Anda perhatikan berapa C yang ada, itu adalah dari mulai C-nya 0 sampai tadi ada 15, 30, 45 ya. Jadi Anda jumlahkan 4 itu terus dibagi 4 ya. Jadi 90 dibagi 4 hasilnya adalah 23 derajat ya. Nah, jadi dengan demikian hasil dari sini itu adalah kosinus 37 derajat ya. Dari 90 bagi 3 itu 37 derajat atau 36, sekian ya, dibulatkan menjadi 37 ya. Sedangkan sebentar ya, jadi di sini amplitudonya adalah 4E0 kosinus sudutnya 23 derajat itu dari 90 dibagi 4 ya, itu dapat adalah 23 derajat. Jadi namanya E adalah 10 kali 4, 40 dikalikan dengan kosinus 23, hasilnya 37. Jadi gelombang atau fasornya penjumlahan 4 gelombang itu adalah seperti ini ya. Nah, bagaimana distribusi intensitas dari celah ganda ya. Intensitas itu ya kita mendapatkan bahwa penjumlahan 2 gelombang seperti ini ya menghasilkan seperti ini, betanya tadi sudah tahu, maka yang dinamakan intensitas adalah gelombang resultan dari TP itu adalah I theta ya, sedangkan I0 itu adalah intensitas salah satu gelombang. Jadi dari perbandingan intensitas itu sebanding dengan amplitudo dari setiap gelombangnya ya. Jadi perbandingan amplitudo itu I theta adalah intensitas gelombang resultan atau dijumlahkan ya, sedangkan I0 itu adalah intensitas yang satu gelombang yang satu tadi ya. Jadi itu sebanding dengan amplitudo ya, sebanding dengan amplitudo. Jadi intensitas itu sebanding dengan amplitudo kuadrat. Jadi seperti ini. Jadi kalau dinyatakan di dalam karena tadi E itu sama dengan 4E0 ya, maka di sini karena di kuadrat 2E0, kalau 2 ya, yang seperti itu tadi kan sebanding dengan E sebanding dengan E0 ya. Maka karena intensitas itu adalah E0 kuadrat ya, jadi namanya E penggabungan itu sama dengan 2 dikuadratkan adalah 4 ya, I0
kosinus kuadrat beta ya. Nah, ini 4I0 ini sama dengan I maksimum atau intensitas maksimumnya ya. Jadi ini untuk dua celah atau dua gelombang tadi itu adalah 4I0 ya. Ya, jadi seperti itu ya, kita mendapatkan persamaan matematiknya seperti ini yang sudah kita jabarkan ya. Ini adalah prinsip I maksimum itu adalah 4 kali ya. Oke. Jadi contoh soalnya itu seperti ini ya. Jadi ada dua gelombang, E1 adalah seperti itu, 2 mikrovolt per meter ya, sinus 1,26 kali 10 pangkat 5 dalam detik ya, T, dengan beda fasenya 39,6. Jadi dua gelombang ini menghasilkan berapa amplitudo ya, tinggal dijumlahkan saja nanti ya. Jadi dua amplitudo, dua kali ini ya. Sedangkan perbandingan intensitasnya adalah di pusat dan di titik P ya. Jadi ini kita kalau penjumlahan adalah tadi adalah 2E0 kosinus beda fase dibagi 2 ya. Ya, beda fasenya adalah tadi 39,6, maka di sini adalah 19,8 radian ya, sehingga 2 kali E0 nya adalah ini, hasilnya adalah 2,33 mu volt per meter. Nah, ditanyakan perbandingan intensitas di titik P. Titik P itu kan penjumlahan dua gelombang yang konstruktif ya. Artinya tadi sudah kita tahu bahwa I sama dengan 4I0 kosinus kuadrat beda fase bagi 2 ya, hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk intensitas pada pusat, maka sudutnya adalah pasti 0 ya, karena dia di tengah-tengah. Jadi maka di pusat itu adalah hanya menghasilkan 4I0 karena kosinus 0 itu adalah 1 ya, sehingga perbandingannya I dibagi I sentral itu adalah seperti ini, 135 dibagi 4 sama dengan seperti ini ya. Itu gak terlalu susah buat Anda. Nah, ini bagaimana menggambarkan ada beberapa celah yang dilakukan nantinya ya. Ini kalau dua celah berarti fasornya seperti ini ya. Jadi ada dua gelombang yang seperti ini membentuk sudut ini ya, maka dia akan resultante maksimum ketika atau interferensi konstruktif seperti sudut tetanya itu mulai dari 0 genap yang menjumlahkan seperti ini ya. Nah, ini yang menghasilkan dua gelombang dengan konstruktif atau destruktif ya. Kalau destruktif adalah minimum ya. Jadi destruktif itu adalah mulai dari yang ganjil ya, adalah akan 0 nilainya minimum, dan yang ini. Nah, kalau antara tidak 0 bukan nilai-nilai yang genap atau ganjil ini, maka resultantenya antara 0 dan maksimum ya. Nah, Anda bisa mendapatkan interferensi dari celah banyak ya. Celah banyak itu kalau dia lebih dari ini, misalnya kalau kisi ini banyaknya bisa 1000, jadi
kisi itu celah-celah yang dibuat memang sengaja untuk mendapatkan interferensi gelombang ya. Jadi di sini kita lihat ada 3 celah, ada 4 celah yang nanti ini 3 celah seperti ini ya. Jadi bisa kemungkinannya gambarnya gelombangnya seperti ini, ada seperti ini ya. Jadi ini pemahaman penggambaran secara fasor ya. Ini 4 celah ya, seperti ini penggambarannya ya. Jadi ingat bahwa intensitas itu adalah amplitudo kuadrat ya, amplitudo kuadrat sebanding ya. Jadi dengan demikian kita bisa lihat untuk posisi interferensi pada 2 celah, maka intensitasnya itu adalah 4 amplitudo kuadrat ya. Jadi di sini ada 4 amplitudo ya. Nah, kalau dia 3 celah, maka di sini adalah 9 amplitudo kuadrat ya. Dia ada maksimum sekunder, artinya tidak setinggi amplitudo yang maksimum ya. Nah, untuk yang 4 celah itu maksimum sekundernya bertambah ya, 2 ya. Jadi kalau 3 celah ada tambahan 1 maksimum sekunder, kalau 4 celah ada 2 maksimum sekunder, dan intensitasnya adalah 16 amplitudo kuadrat. Ini 2-nya harusnya di atas ini ya. Nah, untuk jarak antara minimum dan maksimum ya, maksimum dan minimum pertama antara dua celah, 3 celah dan seterusnya, Anda perhatikan antara jarak maksimum dan minimum ya, seperti ini, itu makin banyak celahnya maka jaraknya makin kecil ya. Jadi dengan demikian Anda perhatikan kalau dia celahnya 2 itu tidak ada sekunder, baru yang setelah 2, 3 itu ada 1 sekunder, kalau 4 ada 2 sekunder dan seterusnya ya. Jadi dan jarak antara maksimum dan minimum makin kecil ya. Jadi celah 3 celah itu 2 minimum gelap dan 2 terang maksimum, ada 2 sekunder ya. Ya, ini kesimpulannya adalah bahwa N celah ada N-1 minimum atau gelap, ada 2 terang maksimum ya, ada maksimum sekunder antara 2 gelap berurutan ya. Dengan demikian lebar pola terang akan semakin sempit jika jumlah celah semakin banyak. Ini kesimpulan dari ya, apa yang sudah kita perhatikan tadi ya. Ya, ini coba kita tunjukkan lagi bahwa ada N2 itu seperti ini. Kalau 64 berarti ini berapa? Kan kuadrat, berarti ini 8 ya. Ini akar ini adalah berapa? 14 ya. N-nya 16, ini N-nya 8, ini N-nya 2 ya. Jadi N-nya dikuadratkan 64, 16 dikuadratkan 256. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada beberapa gelap. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita perhatikan di dalam kejadian sehari-hari, yaitu tidak kalau tadi di percobaan itu
sengaja ada perlakuan dilewatkan di dalam suatu celah yang paling tidak sama dengan panjang gelombang cahaya. Nah, kalau ini artinya ini applied ya, yang sudah ada di alam itu intervensi pada lapisan tipis. Ini gelombang sabun misalnya, gelembung sabun seperti ini ya. Jadi lapisan tipis yang ada ini berwarna-warni ya, seperti ini kan Anda bisa lihat ketika Anda meniup gelembung sabun, maka di dalam gelembung itu terjadi warna-warni seperti ini, atau di lapisan minyak ya. Ini yang disebut dengan interferensi lapisan tipis ya. Jadi terjadinya warna-warni yang tadi di pendahuluan tadi, intervensi itu kita bisa lihat adanya sayap dari kupu-kupu yang berwarna-warni, itu adalah intervensi pada peristiwa interferensi, yaitu mungkin lapisan tipis ya. Jadi bagaimana prinsip interferensi pada lapisan tipis secara matematis ya, kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ketika ada suatu cahaya ya masuk lewat udara ini melalui suatu selaput tipis ya. Jadi ada selaput tipis ini, anggaplah ini mungkin ada film atau selaput tipis yang lain ya. Jadi peristiwanya Anda bisa baca di sini bahwa ada sinar A jatuh pada permukaan ini, ada yang dipantulkan menjadi sinar BE ya. Sinar BE ini adalah pantulan ya. Tapi ada sebagian yang dibiaskan ke dalam selaput ini ya. Itu pembiasannya, tapi setelah sampai di lapisan tipis perbatasan antara lapisan dengan udara itu akan dipantulkan kembali ya ke permukaan di sini, yang nanti bisa terjadi pantulan atau pembiasan yang sudutnya menjadi 90 ya. Ini kalau ini menjadi pembiasan kembali menjadi DF ini sinar. Nah, yang dilihat oleh mata prinsip proses jalannya sinar ya, yang melalui suatu lapisan itu yang kelihatan mata adalah pantulan BE dan DF ya. Jadi inilah yang disebut interferensi gelombang nantinya ya. Kalau ini kan sinarnya banyak ya, jadi ada interferensi dengan prinsip seperti ini ya. Jarak antara udara atau ini dengan udara selaput ini adalah D ya. Maka 2D dengan indeks biasnya N itu sama dengan M ditambah setengah lambda, itu menghasilkan maksimum ya. Jadi Anda gampang mengingatnya kalau di film atau di lapisan tipis, maka Anda berlakukan untuk maksimum itu berlaku persamaan seperti di minimum pada celah ya. Jadi ini adalah M setengah lambda, tapi 2D kali indeks biasnya itu tetap ya. Jadi seperti itu. Atau ini adalah tadinya adalah sinus beda fase ya. Itu di celah, maka di sini adalah 2D jarak antara selaput atau ketebalan selaput ya, itu dikalikan dengan indeks biasnya sama dengan
M ditambah setengah lambda. Kalau ini di celah adalah yang minimum, sedangkan untuk interferensi lapisan tipis menjadi maksimum, ya. Hanya itu gampang mengingatnya, ya. Kalau lapisan tipis maka maksimumnya adalah M ditambah setengah lambda, ya. Sedangkan minimum atau gelap itu M lambda. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini, ya. Sebuah selaput air dengan indeks bias 1,33 dengan tebal diketahui D itu 320 nanometer. Jika air ini disinari cahaya putih dalam arah normal, warna apakah yang akan muncul pada cahaya yang direfleksikan, ya. Jadi nanti kita lihat berapa panjang gelombangnya, maka di situ kita bisa nyatakan dia itu warnanya apa, gitu, ya. Jadi di sini minimumnya adalah M kali lambda, sedangkan maksimumnya adalah ini, ya. Jadi di sini diperoleh bahwa minimumnya adalah hasilnya adalah 850 dan maksimumnya 570, ya. Ya, dari ini Anda bisa lihat di cahaya tampak, ya, warna apa saja yang terjadi di 850 dan 570, ya, minimum pertama dan maksimum pertama. Nah, kita bisa lihat di tabel bahwa 850 itu adalah warna hijau, 570 adalah kuning, ya. Ya, itu seperti itu. Nah, soal yang kedua seperti ini diketahui ditanya tebal lapisan minimum yang dibutuhkan interferensi sebuah lapisan tipis dengan indeks bias N sama dengan 3/2 dengan panjang gelombang 4000 angstrom, ya. Ya, tinggal dimasukkan rumus saja, tidak terlalu susah, ya. Ya, untuk yang maksimum harus ada setengahnya, ya. Oke. Yang ketiga juga sama, tidak terlalu susah. Ya, aplikasi yang kedua adalah cincin Newton, yaitu ketika interferensi pada lapisan tipis di udara, ya. Jadi kalau di udara itu akan terjadi seperti ini, ya. Dia ada sumber melingkar-lingkar. Nah, ini yang disebut peristiwa interferensi yang diteliti oleh Newton, yang dinamakan cincin Newton, ya. Jadi dengan cahaya, interferensi cahaya yang dipantulkan ke permukaan gelembung di lensa itu, maka terlihat seperti cincin-cincin yang makin lama makin tipis, ya. Nah, kalau kita amati dalam geometrinya seperti ini, ya. Jadi ada sebuah kaca, ya, maka kita tahu ada jari-jarinya R, ya, dan jaraknya ke sumber itu adalah R, ya. Ya, ini adalah ketebalannya, ya. Jadi syarat terjadi maksimum itu sama dengan lapisan tipis tapi tidak ada indeks biasnya, ya. Itu saja. Tapi di sini D-nya itu sama dengan R, ya, dikurangi, ya, D itu merupakan ketebalan ini, ya, itu sama dengan R gede ini dikurangi R kuadrat dikurangi R kecil ini, ya. Ini kan D ini adalah jarak ketebalan, ya. Jadi prinsipnya D-nya ini Anda ganti dengan
notasi jarak antara sumber terhadap cincin, ya. Oke, itu kalau dia R dibanding dengan jaraknya yang jauh sekali atau kurang dari 1, maka persamaannya menjadi tidak serumit 1 dikurangi ini, ya, tapi mendekati R kuadrat dibagi 2R. Nah, ini kalau masalahnya R-nya itu jauh sekali atau jaraknya jauh sekali, ya. Jadi matematisnya seperti itu, tapi prinsipnya cincin Newton itu adalah peristiwa seperti lapisan tipis tapi di udara, ya. Terjadilah cincin Newton, dan matematisnya ya tinggal Anda masukkan dalam rumus yang sudah diberikan. Yang terakhir adalah penggunaan interferensi itu dipakai sebagai pengukur panjang dari suatu benda yang menggunakan prinsip interferensi cahaya. Itu yang dinamakan dengan alat namanya interferometer Michelson, ya. Jadi interferometer itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur panjang atau perubahan panjang dengan kelitian sangat tinggi yang berdasarkan garis-garis interferensi, ya. Jadi seperti ini prinsipnya. Jadi kita membuat paling tidak 2 cahaya yang melewati suatu prinsip optik, ya, membuat mengenai suatu benda di sini, maka kita akan mendapatkan sumber itu membuat pola interferensi di sebuah layar, ya. Jadi interferensi Michelson ini adalah mengukur panjang atau perubahan panjang yang sangat teliti, ya, karena dia menggunakan prinsip interferensi gelombang cahaya. Jadi dengan ada suatu alat optik, ya, ini ada kaca yang bisa digerakkan naik turun, gitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Maka secara matematis, ya, kita membuat pengukuran sebelum ada bahan di dalam alat itu, maka jumlah gelombang, ya, jumlah gelombang itu yang dengan indeks n ini, ya, indeks dengan indeks A yang artinya belum ada material itu sama dengan 2 kali tebal, ya, L dibagi lambdanya, ya. Nah, setelah bahan atau material ditaruh di peralat interferometer Michelson ini, maka rumusnya menjadi tambahannya adalah indeks bias, ya. Anda bandingkan saja, sebelum ada material itu ada persamaan 2L dibagi lambda saja, tapi setelah ada bahan yang diletakkan di alat itu, maka jumlah gelombang itu adalah dikalikan dengan indeks biasnya, ya. Jadi selisih dari sebelum setelah ada alat, setelah ada bahan dan sebelum itu merupakan jumlah gelombang yang ada di material tersebut, ya. Jadi
ini dikurangi ini, yaitu adalah jumlah gelombang dalam bahan, ya. Ya, ini contoh soalnya seperti itu. Jadi ada indeks bias dari film itu 1,33. Jadi tebalnya adalah 1,2 mikrometer, ya. Nah, disisikan dengan satu lengan interferometer Mecherson, jadi dimasukkan ke dalam alat interferometer Mecherson. Nah, cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang 589 nano di udara, ya. Jadi berapa selisih gelombang pola interferensinya, ya. Jadi tadi bahwa jumlah gelombang semula adalah 2 kali panjang L-nya itu diketahui adalah 12 mikro, ya. Ya, 12 mikro itu adalah 12 kali 10 minus 6, ya, 2. Sedangkan panjang gelombangnya adalah ini. Maka jumlah gelombang sebelum disisipi bahan itu adalah 40,8 gelombang, ya. Sedangkan setelah disisipi maka masuklah indeks bias dari film tadi, ya. Jadi di sini dimasukkan indeks biasnya. Jadi hasilnya adalah 54,2 gelombang. Jadi dengan demikian selisihnya adalah 13,4 karena 54 dikurangi 40,8, ya. Jadi seperti itu kita menghitung dari panjang atau banyaknya gelombang. Nah, sekarang diaplikasikan, ya, berapa panjang gelombang cahaya yang masuk ke dalam interferometer yang memiliki 644 garis terah, ya. Artinya banyaknya gelombang itu 644, ya. Ketika cermin digerakkan 0,225. Nah, ini M-nya diikutsertakan, ya. Jadi dengan demikian maka kita tadi indeks biasnya diketahui, ya, berapa, ya, 2ln 2L, ya. Itu adalah N-nya kita dapatkan tadi diketahui 644, dan ini prinsip jaraknya adalah tahu 2. Nah, dicari lambdanya, ya. Jadi lambdanya adalah sekian. Oke, hari ini pembahasan tentang interferensi, ya, kita selesaikan dengan terakhir adalah aplikasi pemakaian interferensi pada alat interferometer Mecherson, ya. Nah, untuk membuat Anda lebih paham, coba Anda kerjakan bab 35 soal-soal nomor 14, 25, 33, 54, 72, ya. Semoga lebih bisa memahami apa itu interferensi cahaya setelah Anda mengaplikasikan dari persoalan-persoalan dalam PR ini, ya. Jadi hari ini cukup sekian dan terima kasih.